Mas, selama berkarir pernah nggak mendapatkan nasihat dari mungkin eh, bos atau mungkin dulu zaman kuliah oleh dosen atau mungkin oleh orang tua atau Ya. apa dari buku yang pesannya itu sangat mempengaruhi karir Mas Agung gitu sampai hari ini. Eh, saya tuh sampai sekarang saya ngerasa saya masih belajar, Mas. Sampai Hmm. hari ini gitu. Sampai hari ini saya masih belajar. Dari perusahaan konsultan, terus kemudian ke media, terus mengalami ke FMCG juga, pernah ke telco juga, sekarang ke kontraktor pertambangan. Saya sampai hari ini pun masih belajar. Kalau ditanya siapa sih yang memberikan pengaruh, banyak sebenarnya. Setiap kali saya bekerja di suatu tempat, pasti selalu ada hikmah yang positif di situ. Tapi saya masih ingat sekali satu poin penting yang waktu itu senior saya waktu saya bekerja di SCTV sebelumnya, itu betul menjadi atasan saya ya. Dia selalu bilang bahwa PR itu mata, telinga, dan mulut perusahaan, mata, telinga, dan mulut brand. Jadi mungkin namanya Mas Budi Darmawan saat ini, mungkin dia di Jarum Foundation, jadi Hmm. head korkom di Jarum Foundation. Nah, dia selalu waktu saya di SCTV dulu, dia kebetulan head PR-nya SCTV, dan saya kebetulan salah satu bagian dari timnya. Dia selalu menyampaikan itu. Jadi artinya apa? Kita harus mampu menyerap informasi, ya, mendengar, ya kan. Terus kemudian mulut, telinga, ya kan. Matanya harus melihat terus, update terus, kira-kira apa yang terjadi, isu-isu yang berkembang, potensi-potensi yang berbahaya, resisten, maupun potensi-potensi yang kira-kira bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih baik. Lalu kemudian juga harus menjadi mulut. Mulut artinya kita harus bisa menjadi perpanjangan tangan, mengkomunikasikan pesan-pesan, key message yang positif untuk perusahaan, yang juga bermanfaat untuk masyarakat. Jadi mata, telinga, dan mulut perusahaan. Itu saya selalu ingat tuh. Dan sampai saat Hmm. ini saya selalu memegang itu. Cuman bedanya apa dalam kondisi kayak gini, mata, telinga, dan mulut perusahaan semuanya kita memanfaatkan digital saat ini. Jadi kalau press conference, ya virtual press conference lah, Mas. Kita juga jangan memaksakan wartawan untuk datang press conference, karena Oh yang iya, kena benar. dampak itu nggak cuman perusahaan aja, tapi wartawan juga, media pasti kena Ya, dampak ya. Jadi mereka ya, pasti akan jaga-jaga diri juga, mendingan virtual gini aja lah press conference-nya saat tentu, ini. tentu kan harus jaga jarak dong. Betul, betul. Ya kita ambil win-win solution-nya lah, akhirnya seperti itu. Tapi toh sekarang jadi tren tuh, saya melihatnya banyak perusahaan mulai menerapkan wawancara virtual, terus Hmm. kemudian press conference virtual, menggunakan Zoom, menggunakan uh, Teams, dan macam-macam gitu. Semua platform-platform digital dimanfaatkan. Saya pikir bukan nggak mungkin juga nanti ke depannya event-event activation itu kalau masih kondisinya masih seperti ini dilakukan melalui digital gitu. Misalnya jumpa meet and greet, misalnya kalau teman-teman yang masih bekerja di broadcasting mungkin perlu jumpa artis atau jumpa fans, ya mungkin bisa aja dilakukan menggunakan digital seperti ini gitu. Itu cukup menarik juga sebenarnya. Ya, Yang nggak ya, bisa ya. kan cuma foto-foto peluk-peluk, nah itu kan nggak usah lah, nggak itu juga kok. Tapi kan kita masih bisa berinteraksi, itu yang penting Betul. sebenarnya. Karena teknobisnis sendiri juga sudah ya hampir totally digital gitu ya. Betul, Medianya betul. digital, cara berinteraksi dengan narasumber juga digital, Betul. hampir semuanya digital. Jadi yang non digital atau offline itu kita nanti ketemu ngopi-ngopi aja. Betul sekali, Mas. Itu human itunya, Mas, ya, human itunya yang yang kita silaturahminya yang dapat. yang kita nggak bisa hilangkan kan gitu kan. Betul, betul. Tapi kalau Ada yang kebanyakan menarik sih, Mas, tuh kayak kemarin kan lihat apa wedding planner tuh apa oh OWO, iya wedding ya. organizer kan saya lihat, oh, udah mulai pakai green screen, sudah mulai Ya, pakai ya. digital. Nah, itu kan mereka, nah itu tadi, bisnis yang bisa survive hanya bisnis yang mampu beradaptasi dengan kondisi yang ada sekarang. Dan adaptasi itu yang saat ini benar-benar kelihatan yang bisa dimanfaatkan ya bisnis digital, pakai platform digital.
Semuanya lah Mas, Semua. termasuk juga orang-orang sekarang saya lihat banyak juga yang beralih, yang mereka yang mungkin dirumahkan, mereka kemudian punya bisnis masker, punya bikin hand sanitizer yang dia jual melalui sosial media, terus juga makanan, belum kita ngomong bisnis makanan tuh, saya yakin kalau dicek ke GoFood kira-kira atau GrabFood kira-kira terjadi pertumbuhan mitranya nggak tuh? Saya sih yakin kondisi kayak gini pasti mitra partner untuk kulinernya pasti akan semakin banyak karena jiwa wira swastanya akan keluar tuh untuk bertahan hidup, Mas. Gitu. Ya betul. Jadi bisnis kuliner itu tetap eksis, cuman beralih dari offline yang biasanya rame, restorannya rame segala macam, karena tidak boleh ya kan, larinya ke online. Online, gitu. Betul. Jadi kemarin saya lihat malah di mana ya, di Bali apa di mana gitu, saya lihat berita gitu, tadinya dia bisnisnya kafe, karena kafe nggak boleh nongkrong, nggak boleh ada musik segala macam, nggak boleh ada entertainment, akhirnya dia merubah, di Thailand kalau nggak salah, dia merubah bisnis kafenya itu menjadi restoran bakmi yang jual belinya lewat online. Jadi orang melakukan itu untuk survive, sebenarnya itu gitu. Kalau di bisnis mungkin namanya pivot ya namanya. Jadi merubah bisnis. Nah, orang komunikasi juga harus bisa melakukan pivot juga dalam hal menggunakan media dengan platform digital gitu. Jadi pivotnya itu nggak cuma bisnis. Kalau bisnis itu kan pivot tuh kalau misalnya udah terpaksa banget dia melakukan pivot. Tapi kalau menurut saya sekarang yang harus dilakukan orang-orang PR, orang-orang brand adalah melakukan pivot ke komunikasi digital. Nah, seperti itu. Jadi semuanya harus based on teknologi ya. Betul Mas. Makanya tagline-nya Teknobisnis sejak awal adalah no business without technology. Itu nggak salah banget, itu benar banget. Mas Purjono sudah mampu memprediksi bisnis jauh-jauh sebelum pandemi ini ada, jadi luar biasa itu. Mas, terakhir Mas, pernah nggak mengalami pilihan sulit gitu ketika berkarir gitu, yang misalnya pilihan itu sangat dilematis, ketika dipilih A ada konsekuensinya, ketika dipilih B ada konsekuensinya. Barangkali misalnya ada tawaran pindah kerja atau mungkin hal yang lain misalnya. Ya, setiap manusia pasti akan mengalami fase-fase dilematis itu pasti ada ya, entah dalam kondisi dia ditawari pekerjaan atau mungkin dalam kondisi isu krisis ya, manajemen itu sering itu pasti akan terjadi gitu. Saya pun pernah mengalami itu. Itu yang dibutuhkan adalah ya berpikir 2 kali dan jangan malu bertanya. Sebenarnya itu sih sebenarnya. Kita buka-buka lagi referensi, kira-kira pilihannya ini langkah yang tepat atau enggak sih sebenarnya. Langkah yang bijak atau enggak sih, karena kan ini kita nyari langkah yang terbaik ya. Termasuk ketika dalam melakukan mengelola krisis, mengelola isu gitu. Tentu kayak misalnya saya kasih contoh, misalnya merumahkan karyawan itu kan bukan pilihan yang enak gitu loh, misalnya gitu loh. Alhamdulillah tempat saya nggak ada. Tapi kalaupun mungkin teman-teman pebisnis yang lain atau teman PR yang lain mungkin mengalami hal tersebut, tentu harus dilakukan tahapannya dalam beberapa step gitu loh, dari mulai bagaimana untuk tidak melakukan itu pilihan terakhir lah, sampai dengan bagaimana caranya kalaupun itu harus dilakukan. Komunikasi apa yang harus dilakukan. Tapi kan itu pilihan sulit bagi perusahaan kan. Tapi ya, kalau saya sendiri personal, ya itu misalnya saya sendiri milih apa ya? Pilihan sulit saat ditawarin pindah kerja ke sana nih misalnya. Pilihan 1 dan 2 itu waktu itu sulit nggak Mas tuh? yang ini gini, yang itu gitu. Tapi ya itu juga pilihan sulit kali ya. Tapi ya kalau saya sih intinya adalah kita kembalikan ke mana yang paling banyak baiknya. Kita ambil mana yang
banyak baiknya, terus bagaimana yang mana yang secara yang buruk itu seminim mungkin kita tinggalkan yang buruk, yang buruk itu seminim mungkin. Jadi memilih berdasarkan yang banyak yang baiknya itu yang mana, itu sih mas sebenarnya mas. Jadi kita harus kalkulasi tuh, harus hitung-hitung tuh. Nah itu yang akan kita pilih, gitu. Nggak ada yang nggak, ya pasti dilema masih ada gitu loh. Tapi kita harus memperhitungkan mana yang paling banyak baiknya. Ya, menemukan dilema itu pas waktu apa? Itu pertanyaannya kan. Kasih contohnya misalnya. Gitu. Waktu nikah enggak sih sebenarnya. Waktu nikah sih dilematis tak? Enggak. Saya bisa diuji sama istri saya nanti. Enggak. Ya paling kadang-kadang kita menemukan tempat bekerja yang mungkin sudah nyaman banget. Nah, misalnya seperti itu, Mas ya. Terus kemudian tiba-tiba ada tawaran yang mungkin menarik, ya, promosi, terus kemudian juga mungkin memberikan rezeki yang lebih baik, segala macam. Tentu itu kan dilema gitu loh. Satu sisi nyaman, koordinasinya sudah enak dengan kawan-kawan, dengan tim. Sisi lain kita ingin juga karir itu bertambah, ingin belajar lagi lebih baik. Nah itu dilema. Nah kita tinggal pilih tuh mau bertahan atau mau berubah gitu loh. Seperti itu sih. Tapi sebenarnya kalaupun manusia itu kan bisa maju tergantung dirinya sendiri mas, gitu. Cuman kita yang bisa merubah kesempatan itu yang memberikan, nah tinggal kita mau berubah atau enggak, mau merubah situasi atau enggak. Atau mungkin kita melihat bahwa, pernah juga mungkin kita melihatnya, oh tawarannya menarik, tapi kayaknya kok nggak sustain ya, gitu. Misalnya seperti itu, gitu. Terus kayaknya ini tekanannya akan lebih sulit, gitu. Nah, itu tentu akan jadi pertimbangan juga, gitu loh. Jadi ya, tadi saya bilang, kita banyak-banyakin lah sisi positif yang akan diambil yang mana, gitu. Baru kita pilih. Gitu. Okay. Kalau saya milihnya sih milih kopi itu mas, Staccato. Oke lah, tetap nggak mau menyebutkan brandnya atau company-nya. Jadi itu tadi saya udah sebutkan dengan sangat terpaksa. Tapi ya sih karena diajak ngobrol-ngobrol sama Mas Purjono sebagai pribadi, jadi ya muncul sebagai pribadi. Oke. Oke Mas, pembicaraan kita sangat menarik. Mudah-mudahan cukup berguna bagi teman-teman pembaca Amin. Dan pemirsa Teknobisnis TV gitu ya. Jadi saya akhiri. Terima kasih Mas Agung dan selamat terima kasih siang, ya. Mas Purjono, terima kasih Teknobisnis. Sukses selalu. Amin. Makasih.